Duyang ilu pamong jai, duyang ilu pamong jai, pamong nilu jai tawai, tawai duyang, silun londe londe tiang mo. Yao, gimana Yao? Nih, apa kabar lu, Min? Sehat, puji Tuhan masih sehat nih. Cool. Gini, gue sebetulnya agak heran juga ya, ngelihat, bukan heran sih, seneng satu sisi, tapi surprise gitu, bahwa ada kalangan anak muda yang ternyata bisa tertarik untuk membawa instrumen sampai tradisional ini, tradisi Dayak ini ke permukaan gitu. Bahkan sudah sampai ke luar negeri, gue lihat di video-video lo itu. Nah itu gimana men? Kenapa tuh alasannya? Apa alasan lu? Awalnya sih bukan iseng sih ya. Karena memang dari kecil ya. Dari kecil itu dari umur 8 tahun itu kakek kan juga pemain sape ceritanya. Jadi gitu. Bersyukurnya tuh di keluarga memang dari kecil memupuk cinta terhadap tradisi ya, budaya. Nah begitu semakin dewasa, alat musik ini selalu melekat nih kemana-mana. Selalu dimainin. Disuruh main kemana dari kecil. Bahkan dulu umur berapa ya? SD kelas 3 itu wakilin kabupaten. Pertama kali ini dari kampung tiba-tiba ke Samarinda. Nah mulai tuh kayaknya menarik nih. Nah begitu SMA, orang selalu, waktu itu sih ini ya, orang tuh ngelihat sape itu sesuatu yang kuno.
memang sempat ini sih, sempat malu gitu kan ngelihat alat musik tradisional. Tapi nggak apa-apa lah kayak gitu. Pertama masih belum ketemu nih. Okay. Nah begitu mulai kuliah karena ngambil musik, terus terlintas di benak kenapa sih sape ini tidak bisa seperti gitar gitu. Memang nggak bisa seperti gitar, tapi harusnya sape ini juga punya peluang untuk dikenal oleh banyak orang dan bisa menjadi salah satu karakter dari Kalimantan gitu loh, dari suku Dayak sendiri. Saya perkenalkan, nama saya Simpson Imang. Saya sesepuh di Lamin ini. Saya jaga Lamin ini. Karena saya yang pertama membawa seni tari di sini. Tahun 90 kami mendirikan Lamin ini. Biasanya kita mengenal rumah tradisional orang Dayak itu dengan rumah panjang ya. Tapi kan Dayak sendiri terdiri atas berbagai macam kelompok suku ya. Kalau misalnya rumah panjang untuk Dayak Kenyah itu biasa disebut dengan Lamin. Ada terminologi lain untuk Dayak-Dayak yang seperti Dayak di Kalimantan Utara ya. Namanya Dayak Agabak, itu menyebutnya dengan Baloy Abuat. Tapi pada dasarnya sama. Itu adalah rumah yang dibangun secara memanjang, terdiri atas bilik-bilik yang dihuni oleh satu kepala keluarga gitu. Dan rumah panjang itu merupakan cikal bakal dari kampung ya atau desa. Dan biasanya masyarakat itu membangun rumah di sepanjang sungai ya. Tapi itu dipanggil rumah panjang karena emang panjang, dan itu bisa berapa orang dalam rumah itu? Jadi sebenarnya rumah panjang itu didasari oleh aliansi klan ya yang ingin melakukan penyatuan kawin ya. Dua kelompok melakukan penyatuan kawin, kemudian dia membangun rumah panjang gitu. Jadi orang yang menikah itu membangun rumah panjang, dan kemudian apabila mereka beranak pinak, mereka akan membangun rumah di samping-sampingnya. Makanya rumahnya akan semakin panjang. Nah, sampai batasan tertentu, apabila anggota keluarga ada yang ingin memisahkan diri dari rumah panjang itu boleh juga gitu. Atas persetujuan kepala adat ya, dan kepala adat itu yang biasanya tinggal di tengah. Nah, semakin ke pinggir ditempati oleh anak-anak muda, seperti itu. Jadi ada strukturnya gitu ya? Iya, jadi, ada strukturnya. Kalau cerai gitu gimana? Kalau dia berpisah, ya memang ada beberapa kasus yang seperti itu ya dalam catatan-catatan etnografi. Nah, biasanya mereka akan dikembalikan ke keluarga asal, jadi ke Lamin asalnya, gitu. Oke. Pui, kenalan dulu. Namanya siapa? Pelampang. Pui Pelampang. Saya Bonbon. Pui, dulu waktu sebelum di sini di Pampang, itu dari Long Metulang. Ya. Apokayan. Apokayan. Pui, dulu bikin betik di mana? Di Lungban. Lokban. Waktu masih bujang. Ya, bujang. Maaf Pui paren. Ya. Siapa yang bikin betik Pui? Nun, Sinding. Sinding. Pui Sinding. Mama. Mamanya nenek.
yang bikin ini. Kalung apa namanya ukirannya? Kalung kelunan. Kelunan wajah manusia. Jadi nenek pelampang ini adalah salah satu yang bisa kita temui seorang paren. Seorang paren adalah seorang bangsawan, seorang yang keturunan bangsawan. Dia ditandai dengan 4 garis betik atau tato. Dan di dalam ukirannya itu terdapat wajah manusia. Jadi secara badan ini menyerupai kalong asok, tapi secara kepala di dalamnya terdapat wajah manusia. Nek, siapa dulu yang ini bikin gambar silung kelunan ini? Tepun ni cenaa. Tepun? Tepun ni Wen. Yang bikin yang kayu itu. Nah, saya tai gini. Di papan dulu, habis itu? Papan dulu biar gini, tai gini. Itu sudah ada ukirannya di papan kayu. Kalau di kayu. Jadi perbedaan di sini ngomongin simbol tato ini menjadi suatu penanda strata sosial ketika pada masa lalu. Ini ketika paren mereka menggunakan 4 garis. Panyen, panyennya adalah seorang keturunan bangsawan dan masyarakat biasa yang ditandai oleh 3 garis dan 2 garis untuk masyarakat biasa. Masyarakat Dayak Kenyah yang keturunan paren, mereka memiliki 4 garis seperti nenek pelampang 1, 2, 3, 4 dan ukirannya sendiri menggunakan ukiran silung kelunan atau ukiran wajah manusia. Untuk keturunan yang panyen, mereka hanya menggunakan 3 garis seperti ini contohnya dan menggunakan ukiran kalong asok atau ukiran anjing. Begitu juga untuk masyarakat biasa, mereka hanya menggunakan 2 garis dan ukirannya kalong asok. Puy, nama aslinya siapa, Puy? Asli saya, Pria. Pria kan sebelum punya cucu. Kalau dulunya sebelum punya cucu? Lem. Ganti Pria. Ya. Dulu tuh aslinya dari mana, Puy? Di Longpayau. Longpayau Apokayan? Dari umur berapa, Puy, bikin petik, Puy? Umur saya remaja. Remaja, sebelum kawin. Yang mana, Puy? Yang pertama kali dibuat, Puy? Petiknya, Puy? Ini. Tangan dulu. Itu dulu bikinnya gimana, Puy? Pakai jarum. Ada asap di minyak gas, tahu kah? Yang kuternya. Damar? Kasih air aja. Itu bikinnya di mana, Puy? Bikinnya yang di pundok aja. Pondok? Oh, di ladang? Sakit, Puy? Sakit. Nangis? Semua perempuan Dayak Kenyah Iya. pasang ini, petik? Ada yang tidak ada, kalau yang takut sakit. Nggak ikut ya? Nggak. Terus ini ukirannya apa nih, Puy? Kalungnya apa kalung ini? Kalung asok. Asok? Jadi itu dibagi dulu, Puy ya, ada paren. Enggak, kalau nenek kan biasa aja. Kurang biasa aja. Kalau nenek enggak paren itu. Ketika masyarakat Panyen menggunakan tato paren, mereka tidak boleh karena ini sebagai tingkatan strata sosial. Jadi ketika mereka menggunakan motif dari tato orang paren, mereka bisa ketulahan atau kena sial. Dari simbol tato sendiri, simbol tato masyarakat Dayak Kenyah mengambil dari unsur alam, berkaitan dengan apa yang ada di sekeliling masyarakat, dan ini kaitannya dengan penghormatan kepada alam. Dan di sini salah satunya adalah kalong asok. Ini contoh kalung asok atau ukiran yang berbentuk anjing. Di sini bukan wujud anjing yang digambarkan di ukiran, tapi di sini diambil dari segi filosofinya, dari cerita anjing tersebut ngomongin tentang kesetiaan. Bagaimana masyarakat Dayak sangat menghormati anjing karena mereka berladang, mereka kemanapun mereka ditemani oleh anjing. Di sini bukan anjing menjadi hal yang disucikan, bukan menjadi hewan yang disucikan, tapi di sini diambil dari kesetiaannya hingga menjadi ukiran yang
terpasang di tubuh masyarakat Dayak Kenyah. Diambil dari kesetiaannya bisa dilihat di sini kepala ketemu kepala, badan dan kepala ketemu kepala lagi. Jadi mereka saling berkaitan. Ini bisa kita juga lihat di lamin. Ini penggambaran filosofi dari kesetiaan. Jadi saling berkaitan, saling ketemu antara garis satu dengan garis yang lainnya. Jadi di sini juga ngomongin kesetiaan bahwa masyarakat Dayak menjadi satu pemikiran dan bergerak bersama. Untuk tato Silung Klunan, di sini ada wajah manusia. Di sini ada mata, hidung, mulut, dan di sini badannya. Ini juga akan menyambung sampai ke sini lagi. Jadi ini akan terus berkaitan semua. Dari tato yang 1, 2, 3, 4 dengan motif yang sama. Dari filosofinya sendiri, ini adalah wajah manusia, di mana manusia digambarkan makhluk paling sempurna. Di situ penggambarannya adalah ini seorang paren yang memiliki derajat yang tinggi di sosialnya. Mereka menggunakan manusia untuk menjadi penanda bahwa ini adalah tingkatan tinggi. Jadi mereka di sini tuh beralam banget ya, maksudnya kayak mereka tuh using nature. Nah, di Desa Merabu ini sama seperti masyarakat Dayak pada umumnya. Mereka tinggal di pinggir sungai dan hutan. Nah, masyarakat Dayak juga di sini masih sangat tergantung dengan alam. Karena alamnya masih terjaga dan semuanya ada di situ juga. Dan mereka hanya mengambil secukupnya. Ya kelihatan banget sih soalnya mereka really respect nature dan mereka emang... Ya, jadi masih sangat balance antara masyarakat dan alam.
ya sampai detik ini pun aku masih belajar gitu, masih banyak banget lagu-lagu tradisi itu yang terputus gitu. Karena dulu kan pemain-pemain itu orang-orang tua semua. Dan kita yang anak-anak muda itu kehilangan itu. Nah, salah satu kenapa aku dulu mulai merekod lagu-lagu tradisi itu bukan untuk dijual sih awalnya itu, bukan untuk dijual. Gitu. Tapi aku pengen kayak mungkin anakku atau adik-adik di belakang aku tuh mereka punya referensi. Mereka punya referensi atau kayak perpustakaan repertoar sape. Mungkin nggak bisa dibaca ya, mereka nggak bisa baca, tapi mereka bisa mendengar, mereka bisa meniru seperti apa lagu tersebut. Mulai dari situ sih. Akhirnya kan lagu-lagu itu banyak tuh, yang lagu-lagu tradisi yang tadi aku rekod itu dimainin di kampung-kampung, diputerin. Terus akhirnya mereka jadi tahu, oh ternyata ini nama lagunya ini. Misal, oh ini namanya Dot Diot, oh ini Datun Julut, ini Sampai Kabon. Nah, tinggal mengedukasi mereka tentang bagaimana filosofi tentang lagu-lagu itu sih. Pertamanya itu sih ketertarikannya menjadi karena semakin dalam jadi wah menarik juga nih. Bukan hanya di musiknya saja, tapi jadi bangga gitu loh. Ternyata tradisi di Kalimantan tuh banyak banget yang harus dipelajari kayak gitu. Yang gua tuh juga surprise satunya itu adalah ternyata ada perubahan. Iya nih ya. Ada perubahan dalam artian tuh senarnya jadi lebih banyak. Karena gue yang tahu Sape itu kan 2-3 senar. 3 senar malah. Iya benar 3 senar. 3 senar yang gue tahu. Dan ininya yang gede gitu kan. Iya benar ya. Sekarang masih kayu. Ada sedikit dimodernisasi. Modernisasi. Terus pakai pickup juga. Iya pakai pickup juga. Nah cuman itu apa memberi keleluasan nada atau bagaimana? Iya sebenarnya itu lebih memberi keleluasan nada ketika main sih. Sebenarnya masih bisa mainin lagu tradisi dengan sekian banyak senar gitu. Tapi ketika memainkan lagu modern juga bisa gitu loh. Nah itu yang aku kejar sih dulu, makanya eksplorasi. Kalau dulu kan cuma ada do re mi sol la do, terus beberapa notasi yang bisa dipindah-pindah kan. Sungai merupakan ekosistem yang keberadaannya menyatu dengan lanskap hutan hujan tropis Kalimantan. Bagi masyarakat Dayak, sungai merupakan lanskap ekokultural. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat tidak bisa dilepaskan dari ekosistem sungai. Kalau dulu, siapa yang panjang rumah panjang, dia sifat burung gang. Dia dapat merangkul orang lain. Dia bagi makanannya. Kalau dia, karena dulu siapa yang tuan rumah, semua rakyat itu
potong royong buat ladang untuk dia. Nah kalau dia dapat padi banyak, baru dia bagi sama orang yang tidak punya. Dia bagi itu. Nah kalau dia dapat babi, satu keluarga dapat babi payau, dia bagi semua. Bagi rata. Tuh. Karena mereka dulu tidak dapat makan sendiri. Orang tua dulu tidak dapat makan sendiri. Saya pernah itu. Saya pergi buru dapat babi, bagi semua. Hanya kepala dengan pantatnya aja kita punya. Itu artinya rumah panjang dulu. Kalau pendek batang rumahnya, dia sifat burung ini. Namanya tebun. Karena dia bunyi tebun, tebun, kakak, 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 kakak. Karena kepalanya keras. Burung gang ini takut sama dia karena kepalanya keras. Sebenarnya Tugu ini tidak dapat perempuan dekat ini dulu. Karena orang tua percaya kepada aminisme dulu. Tidak dapat orang tua perempuan dekat Tugu ini. Nah sekarang karena kita sudah mengenal agama, percaya agama dan pemerintah. Ini contoh aja Tugu ini. Dapat anak dekat, dapat perempuan dekat. Itu Tugu laki-laki ini. Kalau mereka pulang perang, baru mereka menyembah kepada Tugu ini. Mereka potong babi. Itu dulu. Kalau sekarang kan enggak. Mereka tuh biasanya agamanya apa sih? Kalau orang Dayak? Sebenarnya agak berbagai macam ya. Setiap Dayak tuh punya kepercayaannya masing-masing. Tapi sebenarnya didasari oleh spiritualitas pada alam. Seperti itu. Tapi kemudian dalam sejarahnya kan masuk Kristen, Katolik, yang seperti itu. Dan kemudian itu ya di beberapa masyarakat ada spiritualitas yang hilang gitu. Karena dalam beberapa agama kan tidak diperbolehkan ya seperti itu. Tapi dalam praktik di beberapa Dayak lainnya itu mengalami asimilasi begitu ya. Jadi mereka tetap beragama semantik ya, agama semantik, tapi juga tidak meninggalkan spiritualitas dari masyarakat Dayak yang mungkin bisa kita katakan animisme ya, animisme dinamisme. Pagi, Ibu. Pagi. Ini sayur apa, Bu? Ini namanya sawi. Tapi kok beda dengan yang dijual di pasar ya? Kalau ini namanya sawi pahit, sawi kampung. Oh, sawi pahit. Jadi ini memang sawi kampung yang enggak sama kayak di pasar tuh kan manis, sawi manis. Ini sawi pahit. Berarti emang yang sengaja ditanam di ladang apa di bagaimana? Ya kan biasanya kami kalau buka lahan itu sebelum tanam padi kan, kami hambur dulu bibit-bibit ini. Selain sawi? Ada sih sawi pakis juga. Oh, pakis juga. Cuma pakis di hutan. Oh, iya. Nggak ditanam dia kalau pakis. Aku kan ingatnya dulu waktu masih kecil, tuh sering tuh dimasakin pakis sama mama di rumah. Jadi pengen makan pakis juga gitu. Oh ya. Mumpung lagi di Merabu, mumpung lagi ke kampung, jadi pengen nyoba gitu. Boleh nanti siapa kita. tahu resep dari Ibu nanti. Ya boleh. Palm oil. Itu kan merusak lingkungan banget ya. Environmentally nggak safe banget sebenarnya. Masyarakat orang Dayak tuh merasa apa soal itu palm oil?
Oke. Sebenarnya untuk berbicara soal kelapa sawit ya, tanaman Kelapa sawit, itu dia. Kelapa sawit ya, tanaman asli dari sebenarnya dibawa dari Afrika ya. Sebenarnya masuknya dari abad ke-18 ya, tapi sebenarnya mulai masif itu di awal tahun 2000-an gitu. Nah, sebenarnya kan hal itu mengubah landscape hutan masyarakat yang tadinya heterogen jadi homogen gitu, sawit saja gitu kan. Karena tumbuhan sawit itu mengharuskan untuk masyarakat membuka lahan dan ada hanya tanaman itu saja gitu, merusak heterogenitas dari environment hutan gitu ya, dari lingkungan hutan hujan tropis kayak gitu. Nah, kalau berbicara soal palm oil ya, sebenarnya masyarakat itu agak banyak yang harus diadaptasi gitu dari situ, dan sebenarnya mengubah kebiasaan kerja dari masyarakat. Sebenarnya beberapa masyarakat mengeluhkan bahwa untuk mengelola kelapa sawit itu kerjanya beda gitu, lebih berat gitu dibandingkan mereka harus ya tadi berburu meramu, mengelola ladang-ladang di pinggir sungai kayak gitu. Tapi mungkin secara ekonomi lebih menguntungkan gitu kan, mendatangkan uang yang lebih banyak kayak gitu. Dan sebenarnya hal itu nggak bisa kita bendung ya. Itu kan kayak bagian dari skema globalisasi, begitupun dengan minyak gitu kan, yang sebenarnya sudah dieksplorasi sejak abad ke-18 gitu kan oleh pemerintah Hindia Belanda dan juga Inggris kayak gitu kan. Nah, tapi di sini kembali lagi gitu, masyarakat masih ada, di saat ada distorsi global gitu, masyarakat biasanya timbul etnogenesis gitu. Mulai mereka melakukan pencarian terhadap sebenarnya bagaimana sih kita harus berkehidupan begitu. Jadi sebenarnya ada beberapa masyarakat yang sadar gitu untuk tetap konsisten menjaga hutannya, sebagaimana di sini ya, di Kampung Merabu ini gitu. Masyarakat di sini mencoba untuk tidak mengubah lanskap hutan mereka menjadi kebun-kebun kelapa sawit gitu. Bu, ini juga Iya. diambil? Iya. Oh. Ini jadi ingat di kampung kalau kayak gini. Oh, Mama iya tuh kah? suka masak pakis, tapi yang pakis merah. Dia suka bikin campur sama sama kayak bikin bubur gitu. Oh. Kami nyebutnya lere. Tuh kangen banget makan pakis yang kayak gitu. Berarti sama dong. Kalau di Merabu gitu juga sih, tapi orang yang habis melahirkan itu. Oh, yang makan gitu. Bikin di sini bilang katanya bubur. Oh iya. Bubur pakis. Saya harus dilahirkan kembali dong. Karena saya sukanya makan pakis yang kayak gitu, kayak bubur. Iya, biasanya yang Singapura gitu sih. Cuma kadang juga jadi kebutuhan sehari-hari juga kan. Iya. Nah, kalau ini nanti kita bakal masak apa nih, Bu? Ini bisa dibilang kami tuh ditumis-tumis saja lah. Ditumis. Ada campur-campurnya lagi? Paling bawang aja, sama garam. Sesimpel itu ya? Iya. Pak. Biasanya rumah panjang ini dibangkit di sebelah sungai ya. Itu kenapa ya? Ada specific reasonnya nggak?
Jadi begini, kenapa masyarakat itu cenderung membangun rumah di tepian sungai? Karena sebenarnya mendekati dengan sumber air dan sumber pangan ya dari masyarakat yang biasanya mereka lauk pauknya adalah ikan gitu. Mereka menjaring atau pukat, menjaring ikan seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya kan kenapa mereka biasanya mendekati dua daerah itu di dalam hutan dan di sungai? Karena sebenarnya kan sebagaimana kita masyarakat kota yang biasanya belanja ke supermarket gitu ya. Nah mereka tuh belanjanya ke sungai atau ke hutan kayak gitu ya seperti itu. Dan biasanya kalau kita kan masyarakat urban gitu ya punya media yang namanya uang gitu. Tapi kalau masyarakat Dayak tuh punya media yang namanya spiritualitas gitu. Jadi di saat mereka ke sungai maupun ke hutan, mereka tuh punya aturan-aturan tersendiri yang mana aturan itu tidak akan sampai mengeksploitasi sungai maupun hutan alam gitu alam dalam pengambilannya. Pak, kalau saya lihat kan masyarakat ini kan berdampingan sama sungai ya Pak ya? Ya. Fungsinya sungai sendiri buat masyarakatnya apa aja Pak? Oh ini ada fungsinya. Fungsinya artinya ini tidak sembarang sungai, itu tidak sembarang artinya batu ini artinya itu ada. Itu artinya itu ada jinnya. Jin tanah ini ada, jin batu ada, jin akar ada, jin kayu itu ada semua. Makanya kalau saya tuh artinya mau berburu kan, saya tuh minta permisi dulu. Saya tidak sembarang itu. Ini yang tumbuh di tanah ini itu ada artinya. Kalau zaman dulu Pak, kalau zaman nenek-nenek dulu zaman dulu kan masyarakat Dayak kan selalu membuat kampung di pinggir sungai dan di dekat hutan nih Pak. Nah peran sungai sendiri itu untuk apa sih Pak buat masyarakat Dayak Pak? Ya untuk kesenangan ya sudah ada air karena nenek moyang kita dulu kan itu kesenangan nenek moyang kita dulu. Kalau tidak ada air kayak mana dia tuh bisa mau masak kayak babi apanya kan tidak bisa itu kan itu harus ada itu. Cari ikan. Ya, cari ikan. Terus untuk transportasi, untuk jalan berburu dan sebagainya Pak ya? Ya, tapi saya berburu artinya saya tidak sembarang itu namanya anak sungai ini. Saya tidak sembarang itu artinya saya tuh masuk. Itu kan kita minta juga sama ini. Artinya penghuninya yang di alamnya sini, Pak ya alamnya kita minta ya baru kita bisa masuk. Kalau kita langsung shot begitu itu kadang-kadang tuh sering membahayakan diri kita sendiri. Berarti datang ke wilayah ini permisi dulu baru masuk ke hutan. Gitu. Pada dasarnya masyarakat Dayak itu kan punya embrio subsistensi ya. Dimana kalau masyarakat yang dasarnya adalah masyarakat subsisten biasanya mereka akan mengambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ada hiperkonsumsi gitu ya di masyarakat Dayak gitu, apalagi kalau kita mengadopsi kearifan-kearifan lokal dan bahkan itu berlangsung sampai sekarang gitu ya. Gunakan bebek, gunakan yang batu yang ini, lubang yang tanah yang inon, nak sampai deka yo. Kalau inon saya nak dekat pamit dekat ni permisi sini kayo yang batu, yang tanah, yang inon, yang rima. Nakan isai nak anakku ini, sani anakku ini. Inampunganku telur, imunanku manuk. Bersamaan dekat si ni kayo. Nak lagi tingkat nangak nabor ni inon sidi. Dekayo yunak di ulun baru ulun inon ulun tent ni. Jakarta, Surabaya, dan Balikpapan tent ni. Manado. Kata ke mereksa leboan ni kayo, ke lolor ke telapak tangan ni kayo, palan tangan ni kayo. Nak sampai dekat negur, nak dekat sampai kena bahaya, kena penyakit, kena ini sampai dekat pulek. Koyo kampung, ada isai ngada nak kulit tulak balak kampung juga. Nak sampai ayo ini kampung lagi kena kerban nino nak ayo nak bahaya, nak ayo penyakit muro, anak jahat muro. Anak pia bak damping, tolong kami. Dia anak kan dibimbing ni kayo. Amun bujur-bujur ni kayo. Batu tu kan canong. Tolong ni kayo. Dibe ni kayo, ngongkap ni kayo. Menjauhkan juga penyakit, menjauhkan anak jahat, menjauhkan anak juga ni.
Inon, nak sampai anak bahaya, kena nikah esok ulun terhabar kampung ini tersebut di kampung ini keliling dunia. Loh. Mereka lumayan hunter gatherer ya, dan itu lumayan it's very nggak modern. Tapi kan sekarang kita udah di zaman dimana udah ada currency, udah ada internet, udah ada ya banyak hal yang beda lah. Ada nggak sih orang Dayak yang lebih ke modern atau enggak? Mereka tuh gimana mengadaptasi dirinya sendiri di zaman sekarang gitu? Sebenarnya kalau kita berbicara modernisasi orang Kalimantan ya, masyarakat Kalimantan asli, masyarakat Dayak, itu bisa kita lihat sebenarnya dari bentuk rumah ya. Kan tadi kita berbicara kembali lagi kepada bentuk rumah yang awalnya dulu memanjang ya. Walaupun secara ikon sebenarnya kan bisa kita lihat di desa Pampang ya, desa adat gitu, atau ya di Taman Mini. Tapi sebenarnya masyarakat Dayak itu sudah mulai rumahnya dibangun secara tunggal seperti itu. Secara tunggal. Tapi sebenarnya secara filosofi masih mengadopsi filosofi dari pembangunan rumah panjang, yaitu biasanya mereka tinggal secara berkumpul, dan dari pembangunan konstruksi rumah sendiri itu biasanya menggunakan dua elemen ya, elemen kayu keras dan kayu lunak gitu. Kayu keras masyarakat asli menyebutnya dengan ulin ya, kayu ulin, dan kayu bengkirai. Nah itu lumayan langka ya kayu-kayu tersebut gitu. Tapi masyarakat itu tidak ada kepercayaan tidak boleh gitu membangun rumah seluruhnya adalah kayu keras, tapi harus dikombinasikan dengan kayu lunak, yaitu kayu meranti gitu. Jadi ada mitos kalau misalnya masyarakat tuh membangun rumah, walaupun ini rumah tunggal ya, membangun rumah tunggal itu hanya menggunakan kayu keras ya, kayu ulin, walaupun secara ekonomi lebih menguntungkan karena rumahnya bisa bertahan sampai ratusan tahun, tapi mereka tidak melakukan itu. Karena nanti dipercaya orang yang memiliki rumah itu akan berumur pendek gitu. Nah, dari situ tuh kita bisa lihat bahwa interaksi masyarakat dengan alam yang tadi dimediasi oleh spiritualitas itu menciptakan aturan yang seperti itu gitu. Menciptakan aturan yang kelihatannya itu tidak masuk akal, tapi di situ sebenarnya ada upaya untuk skema budaya menyeimbangkan ekosistem lokal gitu, ekosistem dari hutan itu sendiri. Ya betul.
Makar Sangkulirang Mangkalihat terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di sini banyak gambar prasejarah bergambar tangan tersentuh. Ada simbol-simbol untuk keluarga atau budaya tertentu yang berbagi metode ritual dan metode penyembuhan. Nah, kalau gua ini lukisannya tuh berumur lebih dari 10.000 tahun. Nah, di dalam gua ini juga menggambarkan keberadaan antara pria dan wanita di dalam satu ruangan. Nek, bisa dipanggil cucu ya, Nek? Cucu ini kenapa? Siapa namanya? Luwing nih, Luwing. Luwing. Oh. Ini cucu nenek yang keberapa nih, Nek? Luwing. Banyak cucu. Biar saya bantu jawab ya. Saya cucu yang ke-32. 32? Iya. Kalau saya buyut sih. Buyut? Buyut. Oh. Buyut yang ke-32. Kalau cucunya itu 22. Kalau nenek Pelampang ini umurnya berapa? Udah uman kok, Puy. Dia lemu tok nih. Nenek lupa, tapi nenek udah 70-an sih. Sama Puy Petebay? 80-an. Sama Puy Petebay satu angkatan atau beda? Beda sih, kalau nenek lebih tua. Lebih tua nenek? Lebih tua nenek. Yeah. Nenek kan tadi cerita nih, waktu muda, mungkin kamu sekarang, nenek bikin betik nih. Nah, pertanyaanku nih, kenapa kamu nggak bikin betik? Pas saya lahir, udah udah jarang yang buat tato. Pernah coba buat telinga panjang, itu pas kelas 6. Itu nggak bikin lagi karena sampai demam loh, infeksi. Pas itu kan lagi pas umur 6, pas kelas 6 ya. Jadi suka main-main sama teman-teman, jadi infeksi itu telinganya. Sampai demam tinggi, hampir masuk rumah sakit, jadi kata mama udah stopkan aja. Jadi mama yang lanjutkan buat terusin telinga panjang. Oh ya, mamamu waktu itu pakai yang putih itu ya? Gitu. Berarti dulu waktu yang kabarnya dari desa Pampang ada anak kecil membuat telinga panjang itu kamu? Iya, termasuk saya. Oh, ada beberapa anak? Ada beberapa anak, tapi udah stop juga salah satu yang anak yang disebut itu. Oh, jadi sudah nggak ada lagi juga untuk generasi muda? Generasi muda udah nggak ada. Nah, sekarang pengen nggak mengikuti lagi tradisi membuat betik? Sebenarnya kalau secara realita ya, gengsi disebut kayak gitu, tapi sempat ada anjuran dari pemerintah juga kalau misalnya kalian bikin telinga panjang itu bakal ada kayak apa sih, uang terima kasihnya gitu juga gitu loh. Dan sekolahnya juga akan biayai, cuman apa ya, kita kan hidupnya di kota gitu loh. Jadi main keras sih. Itu memang dari sayanya gitu. Kenapa itu? Maksudnya gengsi itu boleh diceritain nggak? Ya karena hidupnya di kota gitu loh. Sebenarnya nggak gengsi karena buat nunjukin tato kita sih.
kayak takut disendirikan gitu nah dari orang-orang, takut disendirikan. Karena dianggap beda ya? Karena dianggap beda kan. Iya, kita boleh nggak ya teman sama ini gitu, takutnya digituin. Tato Dayak adalah salah satu identitas Nusantara yang diwariskan oleh leluhur melalui simbol-simbol adat yang sakral dan penuh makna. Hal ini menjadi salah satu cara, salah satu bentuk untuk menghormati alam semesta dan antar manusia. Ada tato suku Dayak Iban, ada suku tato Dayak Kenyah, Kayan, Wehea, Gaai, dan sebagainya. Tentunya setiap suku memiliki motif masing-masing dan pesan masing-masing. Karena ini berhubungan dengan alam semesta, dan ini penghormatan kepada alam semesta, para leluhur membuat motif-motif yang berdasarkan dengan apa yang di sekitar mereka. Namun, di tahun 60-an, masyarakat suku Dayak yang saya temui tidak lagi membuat tato, kecuali satu suku Dayak Iban di Kalimantan Barat. Banyak hal yang membuat mereka tidak melakukan tato lagi. Namun, ini bisa menjadi faktor alam dan faktor modernisasi yang terjadi pada masa sekarang ini. Dari perjalanan saya bertemu dengan suku Dayak Oheng. Di situ saya diangkat anak oleh Nenek Tihin. Setelah tinggal berapa lama di rumah Nenek Tihin, saya diperlihatkan mal tato suku Dayak Oheng. Ini ukiran pakis dan ini ukiran enggang. Dan ini sudah turun-temurun dari neneknya Nenek Tihin dan di beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi ini menurut saya ini adalah aset yang sangat luar biasa karena masih bisa ditemukan. Karena ketika pada masa itu mereka ketika meninggal ini juga harus diikutkan, barang-barang yang mereka punya harus diikutkan. Mereka juga memiliki ungkapan pesan dari pakis, karena di sekitarannya terdapat tanaman pakis dan burung enggang. Mereka mempercayai bahwa burung enggang adalah hewan yang sangat disakralkan di masyarakat mereka, menjadi pengayom untuk masyarakat. Sekitar 60-an, masyarakat Dayak yang memiliki tradisi tato sudah tidak melakukan lagi. Dan hanya satu suku, di suku Iban di Kalimantan Barat yang hingga saat ini masih mempertahankan. Harapannya, generasi muda masyarakat suku Dayak dapat melanjutkan tato tradisional ini. Atau setidaknya mereka tetap mengambil esensi dari tato tradisional untuk menghormati alam semesta. Masyarakat Kalimantan, apalagi orang-orang Dayak kan ke alam banget ya. Gimana cara mereka tuh beradaptasi ke zaman-zaman sekarang yang modern ini? Kalau bicara soal itu, kita tuh menarik melihat praktik penebangan kayu ya. Sebenarnya masyarakat, ya tadi kembali lagi kan mereka punya yang namanya berladang berpindah. Nah itu mengharuskan mereka untuk menebang hutan kan sebenarnya. Iya. Nah mereka menebang hutan kemudian berpindah gitu-gitu. Dan itu sebenarnya pernah dikritik oleh pemerintah kan kalau hal itu merusak lingkungan. Tapi sebenarnya kan dari praktik itu kan ada skema budaya yang namanya masa bera gitu. Ada masa-masa di mana hutan yang sehabis ditebang kemudian ditanami, ladangnya dipanen, kemudian didiamkan gitu selama beberapa tahun gitu. Dan itu secara ekosistem gitu ya, mereka bisa tumbuh secara lebih baik dibandingkan dengan praktik-praktik modern. Mereka menggunakan traktor, menggunakan alat-alat modern. Nah dari cerita-cerita itu aku coba menggali lagi apakah ada kaitannya sampai itu coba iseng ini frekuensinya apa sih nih yang gitu. Dominan gitu apa nih yang dominan apakah bisa digunakan untuk terapi mungkin. Dan begitu aku sharing ke teman-teman ya yang memang menggunakan musik sebagai media terapi, mereka juga bilang ini punya potensi untuk dijadikan sebagai salah satu ya pilihan lah. Kan banyak banget nih musik. Kenapa kita tidak kembali ke tradisi? Iya. Itu kan kekayaan yang memang mesti kita gali juga gitu. Dan itu tidak akan tergali kalau misalnya
kita tidak aware dengan instrumennya gitu, tidak mau belajar juga gitu. Selamat siang, Bu. Siang. Silakan masuk. Semua nih. Ini lagi masak nih. Jam berapa tadi sampai ini, Bu? Barusan. Aduh. Barusan aja nih? Iya. Nanti malam tuh ada tamu spesial yang akan datang nih, Bu. Teman kami, Bu. Oh, iya. Siapa tuh? Cewek? Kebetulan ini nggak punya anak cewek nih, anak cowok semua. Hari ini sih katanya lagi di gua apa, Mas? Gua Bloyot. Gua Bloyot. Jadi Gua Bloyot itu ya? Iya, tadi dia diantar sama bapak-bapak. Dia pengen tahu tentang gua itu ya. Terus bagaimana sejarahnya juga tentang gua itu. Karena kalau kami kan dia nggak percaya kalau itu. Makanya nanti malam kita bikin makan malam bersama. Sekalian dia ngerasain nih kekeluargaannya dari masyarakat Merabu kan. Ya, silakan masuk. Ya, surprise. Selamat datang. Silakan duduk. Halo Bu, Bapak. Selamat. Kita itu sudah masak khusus nih untuk malam ini. Serius? Serius. Aduh, pas banget aku lagi lapar banget. Yang pertama ini rebung. Rebung. Rebung umbut bambu. Makanan khas ini kan ya? Iya benar, dan dari hutan. Ini pakis. Tadi kita cari di hutan dulu. Tadi kita pergi ya. Wah, nemenin biar ibu masak di rumah. Khusus nih. Nih kan tadi kita mancing juga jadi Yo, pakis. Loh, serius ya Pak ya? Tadi Pak ya? Iya serius. Aku nggak percaya. Kita tuh dari pagi ya. Naik cas kita. Dapat dipilih. Sekalian. Ya? Tadi ada ikut juga kan? Ada yang cari umpan. Iya, ada yang cari umpan buat kita. Nah, hari ini semua ini Yang agak dapatnya. pedas tuh ini. Kayaknya pertama kali aku coba bambu deh. iya. Enak Biasa kan bambu kita taunya untuk bahan-bahan kayak bangunan gitu kan, untuk struktur gitu. Nah, kalau di sini juga dimanfaatin untuk makanan kita juga, dibikin sayur. It's really good. Nah, dulu kan aku tuh pertama kali dengar lagu-lagu dari Edane itu masih aku bilang umur masih kecil nanti. Gak apa-apa kali. Ada negara sekai. No problem. It's okay. Jadi dulu kan itu jarang banget musik-musik tradisi, apalagi Kalimantan masuk di dalam genre-genre model-model bilang pop juga nggak ada yang masuk kan. Ini tiba-tiba berani masuk dengan genrenya Edane yang sebegitu keras dan bisa masuk. Kan Sape ini sebenarnya kan lembut ya? Lembut banget gitu loh. Gimana proses ini ya Bang? Kalau gue tuh sebetulnya kalau bicara Sape, gue nggak bisa menjelaskan secara rinci kenapanya ya. Iya. Tapi yang jelas yang menghipnotis gue itu lebih kepada note-nya. Oke. Note yang tadi kita sebut do, sol, Do, sol. itu betul. Itu asli, bener. Asli ini banget ke gue, nempel banget di gue gitu. Jadi sebetulnya gue kalau bicara Sape di musik Edane, itu sama sekali gue tidak Edane itu tidak membuat musik eksperimen gitu. Oh, bukan. Dia bukan musik eksperimen. Jadi Okay. itu part dari nada yang ada di kepala gue. Yang memang kalau ini moodnya gue lagi pengen masukin, gue masukin aja. Masukin aja gitu. Nah itu, jadi Edane itu menggunakan Sape atau mode Sape itu memang strictly karena kebutuhan saat itu. Di terakhir-terakhir baru dicoba ada di apa istilahnya coba dihubung-hubungkan kayak seperti lagu Coming Down gitu kan. Itu bercerita soal orang pulang kampung. Tapi gue tidak bicara Kalimantan loh. Gue nggak bicara Kalimantan. Bener. Tapi cuman, itu relate banget kalau sekarang loh. Iya kan artinya gue cuma bicara pulang kampung, kangen sama kampung halaman.
apa yang menyertainya musiknya. Sementara gue masukin unsur sape di situ. Nah, ritme sape di situ tuh kan itu tuh kayak memanggil teman-teman. Kalau misalnya aku ya, karena aku merantau memang dari SMP, aku tuh udah merantau nekat sih, pengen gimana sih sekolah di luar gitu. Ya numpang aja di tempat orang. Kalau orang Dayak kan rata-rata gitu dulu. Nah begitu dengar sape, bunyi sape itu, padahal aku main sape kan, tapi ketika mendengar itu di kampung orang, itu beda banget. Soalnya tuh beda banget. Itu tuh kayak dibawa kembali lagi. Nah sama dengan ritme-ritme yang ada di lagu. Ya jadi kayak gue nggak tahu kenapa, gue nggak bisa menjelaskan kenapanya. Itu yang ada terjadi di gue. Jadi makanya kenapa gue pakai selalu gitu kan nada-nada itu. Walaupun mungkin secara umum dia lebih banyak di yang katakanlah lebih lembut atau apa, tapi bisa juga dengan mood yang semangat gitu. Betul. Gitu. Kalau gue sih kayak gitu ngelihatnya kalau sape. Mungkin masa kecil kali, Bang. Ya jelas, karena gini dulu kan bokap di sini gitu pernah, dan itu gue selalu secara langsung tidak langsung tersuguhkan acara kesenian yang melibatkan memang musik-musik tradisi. Dan orang-orang dari kampung-kampung masih datang kan. Betul. Jadi gue akhirnya dengar itu nempel di gue tuh sampai dari yang mulai belum bisa main gitar sampai bisa main gitar tuh selalu nempel tuh. Itu sih alasannya. Itu mungkin yang jadi menginfluence ya. Sesederhana itu sebetulnya. Dan makanya gue bilang gue agak sulit walaupun tidak masalah ya menerima mungkin sampai mainin lagu yang bukan seperti yang gue dengar gitu. Iya. Tapi kalau gue memahami itu kalau untuk kebutuhan apa lebih memperluas gitu kan. Lu mau memainkan lagu pop misalnya. Just oke gitu. Jadi dulu tuh Bang, kenapa aku hijrah memainkan lagu, menggunakan sape ini memainkan lagu-lagu pop. Sebenarnya kekhawatiran aku tuh cuma satu. Di era 2010 ke bawah, 2011, 12, 13 itu, aku mainin lagu tradisi terus tuh. Kemana-mana ke kampung-kampung mainin lagu tradisi terus. Tapi minat anak-anak muda terhadap sape itu nggak ada sama sekali, nggak ada perubahan gitu loh. Bahkan yang datang belajar tuh nggak ada. Aku mulai coba membuang sebuah bukan eksperimen sih, percobaan lah. Gimana kalau misalnya sape ini aku mainin dengan lagu-lagu yang relate dengan anak muda pada zaman itu gitu. Orang tahu gitu ya. Jadi mereka tahu. Terus ternyata sape bisa ya digituin. Nah ternyata sesederhana itu bisa nyinggung mereka gitu. Mereka bisa ikut belajar yang tadinya tidak tahu sape, jadi tahu, jadi pengen belajar. Dari mereka bisa main lagu-lagu ya pop, mungkin mereka memang belajar dari pop sih, pop. Terus mereka pengen belajar gimana sih kalau tradisinya gitu. Nah itu yang aku tunggu sebenarnya. Keren. Gimana sih kalau yang tradisinya gitu. Iya. Pasti mereka juga penasaran kan? Penasaran. Orang pop bisa dimainin dengan lagu pop. Intinya kan ketika mereka sudah ada ketertarikan terhadap instrumen itu, ya memungkinkan sekali instrumen itu tetap bertahan dan tetap diwariskan. Iyalah. Ya makanya gue bilang gue surprise-nya di situ dan gue senang juga di satu sisi ya mudah-mudahan memang itu bisa lebih bisa
mengangkat lebih jauh lagi nih, sampaikan artinya Iya. dikenal lebih banyak lagi gitu sebagai salah satu instrumen yang memang yang layak untuk ditampilkan. Betul. Kemunculan Sape ini ada yang mengatakan bahwa seorang suami membuat Sape ini untuk menyembuhkan si istrinya. Jadi sebenarnya banyak banget filosofi yang terkandung di dalam Sape ini. Sampai sekarang budaya Dayak Kenya itu masih pakai sifat burunggang. Dapat merangkul orang lain, dapat memberi. Itu makanya ada satu tali di sana dianyamkan supaya walaupun berbeda suku tetap menjadi satu. Itu ada satu di atas. Penajam di Kalimantan Timur kan mau rencananya jadi ibu kota baru ya? Iya. Nah aku mau nanya nih, ada cara gimana, kan itu pasti modernization pasti gonna happen kan. Itu gimana ya caranya bisa tetap modern tapi sustainable gitu? Iya. Ada cara-caranya nggak? Iya, sebenarnya kan pembangunan ibu kota baru di Pasar Penajam ini kan nanti akan membawa banyak perubahan sekali gitu untuk masyarakat Dayak itu sendiri gitu. Nah, bagaimana agar masyarakat tetap kembali pada akar budayanya? Jadi pembangunan yang ada di sekitar ya ibu kota baru itu sebenarnya tidak mengganggu ekosistem ya itu tadi gitu. Masyarakat tetap berpegang teguh pada mitologi-mitologi hutan-hutan yang dikeramatkan oleh mereka kayak gitu. Mereka tidak diperbolehkan gitu untuk membangun itu ataupun praktik-praktik yang seperti tadi gitu kan, praktik berladang berpindah yang harus menunggu masa berak seperti itu harusnya terus dilakukan gitu, dan hal itu sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah gitu dalam membangun Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru. Ada harapan nggak sih kalau ibu kota baru ini bisa menjadi ibu kota yang sustainable dengan alam? Iya, tadi kembali lagi pada tadi ya, yang sebenarnya masyarakat itu dalam mengelola hutan tuh masih berpihak pada kearifan lokal, yang kemudian dia bisa menyeimbangkan alam. Jadi saya yakin sih dan optimis gitu pemindahan ibu kota baru itu akan menjadikan Indonesia memiliki ibu kota yang selaras gitu dengan alamnya, seperti itu.
negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai meniur di pantai, berbisik-bisik Raja Klana, memuja pulau nan indah bermain, tanah airku Indonesia.
bebeka tawai uyan. Cak kimet, hancak puyan. Murip denta, awang lima.